Halo teman-teman semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul Fasilitas Hewan Lab. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu Gede Sastra dan Mayasa dengan NIM 19024, Putu Areduta Atnyana dengan NIM 19053, Ardita Nurmagupita dengan NIM 19054, Nevi dengan NIM 19055, Rindar Mentari Nusanti Putri dengan NIM 19056, Komang Henry Wibawa Pramarta dengan NIM 19058, Polikarpus Endio Juan Pradana dengan NIM 19071, Alfiona Widya Putri Rambu Sedu dengan NIM 19075, Imade Krisna Wiranata dengan NIM 19081, Iputu Novendra Kusumayasa dengan NIM 19083, Imade Abiwedam Pase dengan NIM 19084, Kadek Ferdi Agustia Dwi Pratama dengan NIM 19091, Loh Andrea Kalista Arsaningrat dengan NIM 19093, dan Yan Argus Dharma Nataswara dengan NIM 21107. Selanjutnya beranjak ke hewan lab. Jadi hewan laboratorium atau hewan coba secara umum merupakan hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, bahkan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Dalam penggunaan hewan lab sendiri, perlu memperhatikan fasilitas dari hewan lab tersebut. Adapun yang perlu diperhatikan seperti sistem perkandangan, biosecurity, ataupun aspek lingkungannya. Baik, selanjutnya, lalu mengapa perlu ada sistem perkandangan pada hewan lab? Jadi seperti yang kita tahu, penelitian yang menggunakan hewan coba itu harus memenuhi reliabilitas dan produktivitas. Nah, salah satu syaratnya adalah fasilitas yang direncanakan dengan baik, dirancang secara optimal, dan pelihara dengan baik. Nah, selanjutnya adalah fasilitas hewan lab. Fasilitas hewan lab merupakan suatu bagian ataupun komponen yang paling riskan, sehingga keamanan pada kandang hewan itu harus diisolasi dan diberikan pembatas agar aksesnya bisa lebih ketat. Nah, secara tingkatan terdapat 4 tingkatan yang bisa menjadi bagian-bagian dalam tingkat keamanan Animal Biosafety Level atau disingkat sebagai ABSL. Nah, 4 level ini sendiri terdiri dari ABSL 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi ABSL 1 itu merupakan salah satu bentuk tindakan yang dimana eksperimennya itu tidak melibatkan agen biologis atau melibatkan mikroorganisme yang memungkinkan menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia itu menimbulkan suatu permasalahan minimal ataupun tidak berbahaya bagi personel laboratorium dan lingkungan. Lalu selanjutnya ABSL 2 itu merupakan suatu tingkatan yang dimana untuk hewan yang bekerja dengan mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan penyakit pada manusia ataupun hewan, tetapi tidak menimbulkan bahaya yang serius sebagai pegawai laboratorium. Nah, jadi ABSL 2 ini memiliki praktik prosedur peralatan penahanan dan juga persyaratan fasilitas khusus dan juga akan mencakup semua persyaratan dari ABSL 1. Nah, selanjutnya di ABSL 3 itu merupakan suatu level di mana pekerja hewan itu melibatkan agen asli atau eksotik dengan potensi menular melalui aerosol dan memiliki kemampuan untuk menyebabkan komunitas yang terbatas. Jadi ABSL 3 ini memiliki praktik ataupun prosedur itu yaitu peralatan dan juga penahanan dan juga persyaratan fasilitas khusus juga akan mencakup semua persyaratan dari ABSL 2. Jadi dari ABSL 2 dan juga 3 itu memiliki tingkatan yang bertahap. Nah, lalu ABSL 4 atau Animal Biosecurity Level 4 ini itu adalah pekerjaan hewan yang melibatkan agen penyakit yang berbahaya ataupun eksotis yang menimbulkan risiko tinggi, mengancam jiwa, transmisi aerosol, atau agen terkait dengan risiko transmisi yang tidak diketahui. Nah, lalu ada beberapa persyaratan yang memang harus dilakukan
ketika melakukan suatu praktek umum atau praktek kerja yang melibatkan fasilitas ABSL, yaitu yang pertama, laboratorium itu harus dibangun dengan dinding dan lantai yang anti bocor dan tahan bahan kimia. Dan yang kedua, akses terbatas ke fasilitas hewan dan akses elektronik dapat disediakan untuk fasilitas penahanan tinggi seperti ABSL 3 dan juga 4. Lalu masuk dan keluar laboratorium itu harus dicatat secara teratur. APD yang digunakan seperti sarung tangan, masker, reseptor, cover wall, kacamata, pelindung wajah, penutup kepala, penutup sepatu, dan lain-lainnya itu harus disediakan. Lalu dilarang makan dan minum, pintu laboratorium harus ditutup, pemipetan mulut tidak diperbolehkan, produksi aerosol harus diminimalkan, dan protokol operasional standar harus tersedia di fasilitas dan juga diperbaharui setiap tahunnya. Selanjutnya adalah perencanaan dan juga perancangan fasilitas hewan lab. Nah, merencanakan dan juga merancang fasilitas hewan lab penelitian dalam laboratorium itu adalah hal yang dilakukan secara intens dan juga perlu proses yang inovatif. Nah, itu mendukung untuk kegiatan penelitian yang diusulkan oleh peneliti. Nah, fitur yang dibutuhkan dalam desain dan juga konstruksi itu berbeda tergantung dengan tujuan dan sasaran peneliti. Kemudian fasilitas dengan lingkungan yang aman, konsisten, higienis itu harus disediakan untuk hewan dan juga staf yang bekerja. Nah, kemudian bentuk, ukuran, dan ruang hewan akan tergantung pada tujuan penggunaan. Nah, secara operasional, ruang infrastruktur itu dipisahkan di antara kandang hewan lab dan juga hewan pendukung. Nah, umumnya ruang kandang itu dialokasikan 30% dan juga untuk hewan pendukung itu dialokasikan sebanyak 70% dengan variasi ukuran yang berbeda tergantung dengan fungsi dan tujuannya. Untuk slide selanjutnya, perencanaan dan perancangan fasilitas hewan lab berkaitan erat dengan penelitian, tujuan penelitian, kemudian kebutuhan dari lembaga tersebut, kemudian anggaran dan juga ketersediaan sumber daya dengan institusi. Nah, memahami persyaratan penggunaan, kelembagaan, dan juga peraturan perencanaan dan perancangan fasilitas ini gunanya untuk memenuhi tujuan dan juga mengakomodasi kemungkinan futuristik keperluasan. Dan juga pemeriksaan kelayakan di semua tahap, kemudian koordinasi dalam konstruksi, dan yang terpenting adalah validasi bertahap dan commissioning fasilitas adalah yang paling penting, aspek penting untuk diperhatikan. Nah, pemahaman yang jelas tentang aspek persyaratan fisik seperti lokasi, ukuran, sirkulasi, dan juga area fungsional seperti karantina, penampungan, pencucian, sterilisasi, dan limbah biomedis dan lain-lain. Kemudian parameter sipil yang terkait dengan lantai, dinding, koridor, pintu, jendela, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah dengan kontrol biosafety yang kemudian harus diperhatikan dan didefinisikan dengan jelas saat merancang fasilitas hewan lab tersebut. Nah, teknis perencanaan dan juga perancangan fasilitas hewan lab secara detail untuk semua persyaratan tersebut harus didefinisikan dengan baik dan juga harus tersedia saat desain sedang didiskusikan atau dilakukan dengan tim arsitektur atau perancang dari fasilitas hewan lab tersebut. Nah, kejelasan dan juga kepentingan dari semua parameter mikro dan makro yang biasanya diberikan untuk fasilitas hewan lab itu biasanya akan memberikan efek 360 derajat dari semua aspek fasilitas hewan lab yang diinginkan. Nah, hal ini tentu membantu untuk memastikan bahwa hal-hal dilakukan dengan benar. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biosecurity. Jadi, secara umum biosecurity itu berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan secure yang berarti security yang berarti pengamanan atau perlindungan. Jadi secara harfiah biosecurity berarti pengendalian atau pengamanan terhadap makhluk hidup. Baik, di sini ada poin pertama yaitu sistem manajemen risiko laboratorium serta identifikasi aset. Adapun arti dari manajemen biorisiko merupakan sistem dari proses dan prosedur yang digunakan untuk
mengurangi risiko keselamatan dan keamanan yang berkaitan dengan penanganan, penyimpanan, dan disposal dari agen biologis dan toksin di dalam laboratorium. Sedangkan biohazard dan identifikasi aset merupakan hal yang harus dilakukan sebelum dinilai sepenuhnya dan dikarakterisasi. Jadi biohazard dan identifikasi aset ini harus dilakukan sebelumnya. Hazard dan identifikasi aset dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti pada penanganan laboratorium ini apa yang bisa salah, kemudian juga pertanyaan seperti apa risiko infeksi yang bisa timbul, kemudian pertanyaan seperti apa risiko terhadap individu, dalam hal ini manusia atau hewan di luar laboratorium. Selanjutnya juga dapat menjawab pertanyaan mengenai bahan atau peralatan biologis dan lain sebagainya. Sehingga ketika mengidentifikasi biorisiko atau biosafety, penting untuk mengidentifikasi bahaya biologis yang dapat ditimbulkan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada asesmen resiko biologis dan manajemen resiko. Asesmen biorisiko sendiri merupakan hal utama dari proses penilaian. Asesmen termasuk proses penilaian risiko yang terstandarisasi dan dapat diulang diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan dari waktu ke waktu untuk memfasilitasi komunikasi risiko yang jelas dan memastikan kepatuhan terhadap praktik terbaik manajemen biorisk yang mungkin ada, yaitu termasuk paparan staf yang tidak disengaja atau disengaja, masyarakat dan lingkungan, dan risiko pencurian bahan biologis seperti peralatan laboratorium dan informasi. Selanjutnya itu ada manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri dapat dijelaskan dalam hal mitigasi biorisk laboratorium yang diidentifikasi dan mengacu pada tindakan dan langkah-langkah pengendalian yang diberlakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan agen biologis dan toksin. Berdasarkan penilaian risiko laboratorium, adanya tindakan manajemen mempersempit adanya risiko yang timbul spesifik dari keamanan dari segala risiko. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah tanggung jawab peningkatan kapasitas. Penguatan atau peningkatan kapasitas di lab sangat penting dalam keberhasilan mendeteksi, menilai, merespon, dan memantau kejadian penyakit. Secara umum, kapasitas lab dikembangkan dengan baik di negara-negara industri dan lemah di negara-negara berkembang karena keterbatasan sumber daya. Akibatnya, berbagai pihak atau organisasi itu berlomba-lomba untuk membeli fasilitas kesehatan atau pelatihan teknis dari negara yang sudah maju dengan harapan dapat meningkatkan biosurveillance nasional. Di mana upaya ini harus berfokus pada implementasi kapasitas lab yang handal dan dapat bertanggung jawab dalam mendeteksi penyakit serta selaras dengan profil biosafety dan biosecurity laboratorium. Lalu selanjutnya adalah tantangan dan kesinambungan. Tantangan dan kesinambungan ini dimulai dari identifikasi dan asesmen bahaya
yang dapat membantu manajer lab untuk memprioritaskan sumber daya untuk mengurangi risiko yang terjadi. Dalam kebanyakan kasus, risiko dapat dikendalikan dengan eliminasi dan substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administrasi, serta pengendalian operasional dan alat perlindungan diri. Kemudian, untuk mempertahankan sistem manajemen biorisiko, itu merupakan sesuatu yang kompleks dan tergantung pada berbagai faktor termasuk risiko yang melekat, sumber daya, persyaratan peraturan, dan kebijakan lab. Itu bisa dilihat dari contoh kondisi di belakangan ini, seperti tersebarnya wabah virus atau wabah berbahaya lainnya, yang menunjukkan betapa pentingnya sistem manajemen biorisiko yang kuat, serta keberlanjutannya. Baik, selanjutnya ada aspek lingkungan yang terdiri dari lighting atau pencahayaan, di mana lighting atau pencahayaan ini berpengaruh pada proses fisiologis dan juga perilaku pada hewan, terutama pada fungsi reproduksinya. Nah, untuk lighting ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase terang yang berlangsung selama 12 jam, dilanjutkan dengan fase gelap yang juga berlangsung selama 12 jam. Untuk mencit atau hewan lab kecil ini mendapat penerangan sebesar 325 lux dengan jarak sejauh 1 meter di atas lantai. Sedangkan hewan lab seperti anjing dan juga primata yang memiliki pigmen mata yang juga tahan terhadap kerusakan retina dapat cahaya sebesar 800 hingga 1100 lux. Nah, untuk hewan lab yang terpapar cahaya yang terus-menerus, maka akan meningkatkan terjadinya kornifikasi vagina, siklus estrus yang menurun, dan perkembangan folikel ovarium yang terus-menerus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada temperatur. Faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban harus dipantau secara hati-hati karena mempengaruhi metabolisme dan perilaku. Suhu dan tingkat kelembaban yang tidak tepat dapat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, kelembaban relatif harus dipertahankan pada 30-70%. Pada tabel, adapun suhu pada hewan-hewan tertentu. Yang pertama ada tikus, hamster, dan babi pada 20-26 derajat Celcius dengan Fahrenheit 68-79. Sedangkan pada kelinci 16-22 derajat Celcius dengan Fahrenheit 61-72. Sedangkan pada kucing dan anjing untuk 18-29 derajat Celcius dengan Fahrenheit 64-84. Adapun pada hewan ternak dan unggas 16-27 derajat Celcius dengan Fahrenheit 61-81. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Hendri Pramarta dengan 3 digit Mersakir 058. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang air conditioning dan air balancing, di mana aspek lingkungan ini untuk mempertahankan tekanan udara diferensial, pelacakan aliran volumenter, dan kontrol tekanan langsung sering digunakan. Untuk mempertahankan perbedaan tekanan, tersedia perangkat 2 terminal, salah satunya mengukur aliran udara dengan sensor airline, dan ini mengirimkan sinyal ke perangkat kontrol lain yang memperlihatkan volume udara konstran. Di mana pentingnya untuk mengetahui jika bahwa perbedaan tekanan akan berubah setiap kali pintu ruang dibuka. Di sebagian besar area bersih, perbedaan tekanan statis dipertahankan antara 0,02 inci dan 0,08 inci kolom air atau WC. Sedangkan area karantina dan penggunaan berbahaya dipertahankan pada tekanan statis yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun aspek lingkungan selanjutnya adalah sistem HVAC, yaitu merupakan panjangan dari Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Sistem ini menjaga kondisi lingkungan yang ideal di dalam fasilitas hewan lab dengan mengontrol temperatur, kelembapan, gradien tekanan, serta aliran udara. Parameter-parameter ini kemudian dimonitor oleh sensor. Selanjutnya adalah redundansi atau sistem cadangan. Sebagai pendahuluan, parameter fasilitas hewan lab, terutama yang memiliki hewan SPF atau Specific Pathogen Free, harus dijaga setiap saat atau 24 jam kali 7 hari oleh sistem HVAC. Oleh karena itu, perlu ada sistem cadangan untuk menggantikan sistem yang sedang bekerja jika terjadi kerusakan atau kegagalan.
Dalam pembangunan fasilitas hewan lab, jumlah sistem HVAC yang diperlukan adalah N atau jumlah yang dibutuhkan plus 1 atau harus ada satu sistem yang berperan sebagai cadangan sewaktu-waktu atau sedang dalam keadaan standby. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila selama presentasi ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa. Berikutnya adalah tanggung jawab peningkatan kapasitas. Penguatan atau peningkatan kapasitas di lab sangat penting dalam keberhasilan mendeteksi, menilai, merespon, dan memantau kejadian penyakit. Secara umum, kapasitas lab dikembangkan dengan baik di negara-negara industri dan lemah di negara-negara berkembang karena keterbatasan sumber daya. Akibatnya, berbagai pihak atau organisasi itu berlomba-lomba untuk membeli fasilitas kesehatan atau pelatihan teknis dari negara yang sudah maju dengan harapan dapat meningkatkan biosurveillance nasional, yang mana upaya ini harus berfokus pada implementasi